Kematianku adalah awal kehancuran kalian, teriak sang kepala suku. Dengan sisa tenaganya, ia pun bangkit, berdiri untuk menerjang semua yang mengepungnya. Kisah pun menceritakan tentang dunia yang dihuni oleh manusia yang telah kehilangan kemampuan untuk melihat. More for me. Hal itu disebabkan oleh pandemi virus mematikan yang terjadi pada abad ke-21. Pandemi virus tersebut telah membunuh sebagian besar umat manusia dan kini hanya menyisakan sekitar 2 juta orang saja di muka bumi. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia masa sekarang ini, jumlah tersebut tentu sangat sedikit. Meski berhasil selamat, orang-orang yang masih hidup harus mengalami kebutaan. Kita tahu kalau hal itu disebabkan oleh virus, tapi sebagian orang percaya jika itu adalah hukuman dari Tuhan untuk menyembuhkan dunia. Setelah beberapa abad kemudian, kemampuan untuk melihat dianggap sebagai mitos. Bahkan, dengan membicarakannya saja sudah dianggap sebagai kesesatan. Walaupun tidak bisa melihat, manusia bisa membiasakan diri dengan keadaannya yang sekarang. Mereka mengasah kemampuannya dan mengandalkan 4 panca indera lainnya yang tersisa untuk bertahan hidup. Di latar waktu sekitar tahun 2700-an ini, listrik tentunya sudah tidak ada. Akan tetapi, terdapat satu kelompok masyarakat yang masih memiliki listrik satu-satunya di bumi. Sekelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Cain yang angkuh, kejam, dan tak kenal belas kasih. Istananya adalah sebuah bendungan yang merupakan sumber listrik mereka. Selama 20 tahun belakangan ini, Ratu Cain berusaha mati-matian mencari seorang pria bernama Jerlamarel. Jerlamarel adalah orang yang katanya mengaku memiliki kemampuan melihat, dan hal itu membuatnya dianggap sebagai orang sesat, penyihir iblis, dan sebagainya. Selain itu, Jerlamarel adalah orang yang telah membunuh adiknya Ratu Cain, sehingga Ratu Cain membentuk dan mengirim pasukan untuk memburunya. Pasukan pemburu penyihir tersebut dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Tamakti. I am Tamakti Jun. Cerita akan berfokus pada suatu desa bernama Desa Alkeni yang terletak di daerah pegunungan. Tampak seorang wanita bernama Magra yang tengah menjalani proses persalinan. Magra ini merupakan istri dari kepala suku Alkeni yang bernama Baba Vos. Seorang wanita paruhbaya bernama Paris juga ikut membantu proses persalinan tersebut. Di tengah perjuangannya menahan rasa sakit, Magra menanyakan keberadaan suaminya pada Paris. Paris lalu menjawab jika Baba Vos pergi bersama pasukannya menuju benteng pertahanan. Hal itu dikarenakan pasukan pemburu penyihir yang dikirim oleh Ratu Cain sudah berada di kaki gunung. Dan Paris pun menduga bahwa alasan kedatangan mereka adalah untuk menangkap Magra dan juga bayinya. Men with horses and dogs. Sebenarnya, Baba Vos bukanlah ayah kandung dari bayi di dalam kandungan Magra. Ayah biologisnya adalah seseorang yang ternyata adalah Jerlamarel. Jadi dulu, saat Magra tengah hamil 3 bulan, dia ditemukan dan diselamatkan oleh penduduk desa Alkeni karena hampir mati terjebak di badai salju. Kebetulan saat itu, Baba Vos belum memiliki istri. Karena itu, Baba Vos pun menikahi Magra. Ratu Cain bisa mengetahui keberadaan Magra dikarenakan ada seorang penduduk desa Alkeni yang berkhianat dan melaporkannya pada Jenderal Tamakti. Pengkhianat itu ialah seorang pemuda bernama Gatherbacks. Setelah mendengar semua informasi dari Gatherbacks, Jenderal Tamakti mengirim sebagian pasukannya menuju tembok pertahanan suku Alkeni. Seperti yang sudah disebutkan tadi, walaupun tidak bisa melihat,
mereka mengasah kemampuan 4 panca indera lainnya untuk bertahan hidup. Sebagian dari mereka bisa mendengar dari jarak yang sangat jauh, ataupun menjelaskan secara spesifik keadaan sekitar hanya dari baunya saja. Selain itu, ada juga yang memiliki kemampuan penerawangan, seperti halnya Paris. Baba Voss yang mengetahui kalau pasukan pemburu penyihir mulai bergerak mendekat, segera memberikan kode tanda penyerangan dimulai. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Sayangnya pasukan Ratu Kane terlalu banyak, sehingga Baba Voss kewalahan menghadapi mereka semua. Karena itu, Baba Voss memutuskan untuk mengosongkan tembok. Tembok yang terbuat dari bebatuan yang disusun rapi itu seketika roboh saat Baba Voss memotong tali penyangganya. Baba Voss berhasil menghambat pergerakan pasukan Ratu Kane dan mengurangi jumlah mereka. Sebab, sebagian pasukan Ratu Kane telah tewas tertimbun bebatuan. Baba Voss lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke desa. Time is short. Untungnya, beberapa saat kemudian, hujan turun cukup lebat, sehingga pasukan pemburu tidak akan berani untuk menaiki gunung di tengah cuaca yang seperti itu. Hal ini memberikan waktu bagi Baba Voss untuk menyusun rencana selanjutnya. Karena tembok pertahanan kini sudah tidak ada. Our wall is gone. Di sisi lain, proses persalinan Maghra berjalan lancar. Ia pun melahirkan 2 bayi kembar berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Paris kemudian meminta Maghra untuk menyebutkan nama ayah dari kedua bayi itu, bukan Baba Voss, melainkan nama ayah biologis dari bayi kembarnya. Karena kalau tidak, maka malapetaka akan datang. Maghra lalu membisikkan nama Jerlamarel di dekat telinga kedua bayinya secara bergantian. Jerlamarel. Tak lama kemudian, Baba Voss datang untuk melihat kondisi Maghra dan juga bayinya. Baba Voss pun tak bisa menyembunyikan perasaan senang dan juga leganya. Sebab, dia kini telah memiliki keluarga yang utuh. Ia bahkan berkata akan sangat mencintai kedua anaknya tersebut. The storm is over. There will come dogs. Mendengar itu, Maghra pun terharu. Di tengah-tengah momen haru tersebut, tiba-tiba seorang penduduk desa memanggil Baba Voss untuk keluar. Ketika Baba Voss sudah berada di luar, seorang nenek yang memiliki kemampuan penerawangan pun angkat bicara. Dia dan beberapa penduduk desa yang lain telah mengumpulkan suara dan sepakat untuk menyerahkan Maghra
beserta bayinya kepada pemburu penyihir. Karena dengan begitu, pemburu penyihir akan pergi dan penduduk desa akan aman dari serangan mereka. Tetapi, meski kedua bayi itu bukan bayinya, Baba Voss tetap menganggap keduanya adalah anaknya sendiri. Ia pun menolak untuk menyerahkan istri dan anaknya kepada pemburu penyihir. Bahkan, ia siap melawan siapapun, termasuk rakyatnya sendiri, jika mereka berniat mencelakai keluarganya. Untungnya, Baba Voss tidak sendirian. Beberapa pengikutnya yang setia, mendukung dan siap bertarung bersama Baba Voss ketika situasi semakin menegang. Paris pun keluar dan berusaha melerai kedua pihak yang berseteru tersebut. Paris berkata, kalau menyerahkan bayi itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Saat ini, mereka memiliki jalan lain untuk turun dari gunung, yaitu sebuah jembatan yang berada di atas jurang. Tidak ada yang mengetahui keberadaan jembatan itu, tapi Paris tahu, sebab Jer Lamarel pernah memberitahukan hal itu kepadanya. What would you suggest? That is their creed. Tell that bitch in there. Awalnya, penduduk desa meragukan ucapan dari Paris. Namun si nenek penerawang yang tahu jika Paris memiliki kemampuan yang sama dengannya, akhirnya setuju dengan rencana tersebut. Arca! Step forward. I have my blade ready to count you to heaven. Come on, love. Beberapa saat kemudian, penduduk Alkeni telah berkemas dan siap untuk berangkat. Paris pun berjalan di depan dan memimpin mereka semua dengan penuh keyakinan. Di sekitar tempat itu juga telah dipasangi cukup banyak lonceng, sebagai penanda jika mereka terus berjalan mengikutinya, maka mereka akan menemukan sebuah jembatan berada di dekat sana, yang mana jembatan tersebut Jer Lamarel lah yang telah membuatnya dulu. This is madness. Setelah berhasil menemukan jembatan tersebut, Paris berjalan melewatinya lebih dulu. Paris terlihat ketakutan saat jembatan itu terasa bergoyang. Bertepatan dengan penduduk desa Alkeni yang sedang berusaha melewati jembatan, pasukan pemburu baru saja sampai di desa. Escape towards the sun. Tapi mereka tampak kebingungan karena desa itu sudah kosong. Lalu seorang pasukan pemburu yang memiliki kemampuan khusus melaporkan jika dirinya mendengar suara tangisan bayi dari arah jurang. Sehingga Jenderal Tamachti segera pergi bersama pasukannya menuju ke sana. Namun, ketika penduduk desa Alkeni hampir sampai ke ujung jembatan, kedua bayi Magra kembali menangis. Karena hal itu, Jenderal Tamakti bisa segera tahu keberadaan mereka, dan dia bisa menebak jika di depannya ada sebuah jembatan. Silence. Dia pun memerintahkan Gatherbacks untuk pergi lebih dulu, untuk memastikan bahwa jembatannya aman untuk dilalui. Di saat yang sama, saat Baba Voss dan penduduk desa telah sampai di ujung jembatan, dia segera memotong tali jembatan tersebut. Akan tetapi, saat tahu tali jembatan itu terputus, Gatherbacks pun berteriak meminta tolong dan beralasan kalau dirinya tertinggal. Baba Voss yang tidak mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan Gatherbacks, tanpa ragu ia pun menolongnya lebih dulu, sebelum memotong satu tali jembatan terakhir. Menyadari jika jembatan itu sudah rusak, Jenderal Tamakti memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Tapi karena kegagalannya, Jenderal Tamakti segera mengirimkan pesan kepada Ratu Kane. Pesan itu dibawa oleh seekor burung menuju bendungan Kanzua, istananya Ratu Kane. Come. Setelah membaca pesan tersebut, Ratu Kane langsung mengadakan rapat pertemuan. Ratu Kane mengumumkan pada semua orang jika kini Jer Lamarel yang dikenal sebagai penyihir telah memiliki keturunan. Once almost destroyed the world. Ratu Kane lalu bertanya pada seorang tabib, apakah kemampuan Jer Lamarel bisa menurun pada anaknya? Tapi tabib itu menjawab kalau dia tidak tahu. Ratu Kane
lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyampaikan pesan pada Jenderal Tamakti jika misinya kali ini bukan lagi menangkap Jerlamarel, melainkan menangkap bayinya dan membawanya ke hadapan Ratu Kane. Di sisi lain, setelah berhasil menuruni gunung, di situ Paris mengungkapkan bahwa orang yang telah membangun jembatan tersebut adalah Jerlamarel. Tidak hanya jembatan, Jerlamarel juga akan menuntun mereka semua ke tempat Suaka berada, yaitu suatu tempat perlindungan yang aman dan layak untuk ditinggali. Di sepanjang perjalanan, Baba Voss dan juga penduduk desa Alkeni mengikuti arahan dan juga petunjuk yang ditinggalkan Jerlamarel untuk mereka. Soon thereafter, Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun sampai di suatu padang rumput yang luas dengan aliran sungai yang bersih dan dikelilingi oleh bukit di sekitarnya. Baba Voss lalu berkata pada Magra bahwa tempat itu adalah rumah baru bagi mereka. Untuk menghindari kejaran dari pemburu, Baba Voss segera menghilangkan semua petunjuk yang mengarah ke tempat tersebut. Meskipun aman untuk saat ini, tapi dia menyadari bahwa suatu hari mereka mungkin akan ditemukan. Setelah suku Alkeni menetapkan Suaka sebagai tempat tinggal baru mereka, tampak beberapa kerangka rumah yang sudah dibangun. Karena jumlah penduduk desa cukup banyak, mereka membutuhkan material bangunan yang lebih banyak juga. Baba Voss kemudian pergi ke arah hutan untuk mencari beberapa kayu. Dia tidak pergi sendirian, melainkan juga membawa kedua bayinya. Tapi ketika Baba Voss sedang meraba-raba sebuah pohon besar, dia pun dikejutkan dengan kedatangan seekor beruang liar besar. Baba Voss pun sampai terjatuh, tapi untungnya kedua bayinya masih aman di keranjang. Mendengar suara tangisan, sang beruang pun langsung mendekati kedua bayi tersebut. Dan inilah yang terjadi. Beruang itu sudah terkapar mati karena terkena anak panah. Mengetahui jika ada orang lain selain dirinya berada di tempat tersebut, Baba Voss segera bertanya, siapa dia? Orang itu pun langsung muncul dan mencoba menenangkan Baba Voss yang bersikap waspada. Ternyata, orang yang telah menyelamatkannya barusan adalah Jerlamarel. Baba Voss yang mengetahui jika yang menyelamatkannya adalah ayah asli dari si bayi kembar. Ia pun bertanya apakah dia datang untuk membawa kedua bayinya. Jerlamarel segera menjelaskan kalau saat ini dia adalah seorang buronan. Akan lebih aman jika kedua bayi itu tumbuh bersama dengan Baba Voss. Selama ini, ternyata Jerlamarel terus memantau mereka untuk memastikan mereka berhasil menemukan tempat Suaka tersebut. Jerlamarel lalu memberikan sebuah kunci, sembari berkata, kalau kunci itu untuk membuka sebuah kotak yang disembunyikan di gua kecil, dekat air terjun. Ketika Baba Voss bertanya tentang isi dari kotak tersebut, Jerlamarel menjawab kalau kotak itu berisi pengetahuan. Pengetahuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik dari dunia leluhur mereka. Dia lalu berpesan agar kotak itu diberikan saat kedua bayinya telah berusia 12 tahun, ketika keduanya sudah siap dan bisa memahami isinya. Sebelum pergi, Jerlamarel mencium kedua bayinya itu dan memberikan mereka nama, yaitu Haniwa dan Kofun. Jerlamarel! Menyadari Jerlamarel telah pergi, tanpa memberinya penjelasan lebih jauh, Baba Voss memanggilnya agar kembali. Jerlamarel! Sayangnya, Gatherbacks, sang pengkhianat juga sedang berada di sekitar tempat itu, dan mendengar saat Baba Voss memanggil nama Jerlamarel. Gatherbacks pun kemudian segera menemui dan memberitahu bibinya yang bernama Souther soal kejadian barusan. Perhaps we are far away from God here too. Sebenarnya, Souther tidak mengetahui pengkhianatan yang dilakukan Gatherbacks sebelumnya. Makanya sekarang, Gatherbacks mencoba membujuk bibinya untuk bekerja sama. Bukan tanpa alasan, Gatherbacks menaruh dendam kepada Baba Voss dan juga Paris karena mereka telah menghukum mati ibunya dengan dibakar di sebuah api unggun.
Ibunya dihukum karena mempertanyakan alasan Paris mengangkat Baba Voss sebagai pemimpin suku. Padahal Baba Voss tidak diketahui asal-usulnya dari mana. Meski Souter sudah melupakan kejadian itu, tapi Gatherbacks berhasil membujuk sang bibi. Because they feared she spoke the truth. Mereka berdua lalu pergi untuk meminta bantuan kepada Shadow. Shadow adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Mereka bahkan bisa mengelabui seekor anjing atau seseorang yang sangat peka dan punya insting yang kuat. Souter pun meminta Shadow untuk memata-matai Paris dan melaporkan semuanya kepada mereka. Souter dan Gatherbacks yakin jika Paris adalah seorang penyihir, tapi mereka membutuhkan sebuah bukti untuk mengungkapkan hal tersebut. Shadow pun menyanggupi permintaannya. Namun ketika Souter bertanya tentang bagaimana dia membayar jasanya, Shadow itu sudah pergi. Si Shadow ini tidak memakai pakaian ya guys, melainkan tubuhnya hanya dilumuri cat lumpur saja. Dan sedikit info, Shadow merupakan salah satu warga suku Alkeni, tapi tidak ada yang mengetahui identitasnya satupun. Beberapa saat kemudian, Baba Voss sudah mengambil peti yang Jerla Marel beritahukan tadi. Dia pun membuka kotak itu bersama dengan Paris dan juga istrinya Magra. Magra merasa sedikit khawatir tentang apa isinya. Tapi saat dibuka, ternyata isinya adalah mainan dan juga beberapa buku. Awalnya, Baba Voss ataupun Magra tidak mengetahui apa itu yang bernama buku. Mungkin sebagian besar orang yang hidup pada masa sekarang juga tidak mengetahuinya. Namun Paris berbeda. Dia mengetahui hal itu karena neneknya pernah bercerita kalau nenek buyutnya pernah memiliki sebuah buku. Meski tidak bisa melihat, neneknya tahu jika buku adalah sebuah sumber dari berbagai pengetahuan. Namun sayangnya, pemburu penyihir telah membakar semua buku yang ada, termasuk buku yang dimiliki oleh nenek buyutnya. Baba Voss lalu menyampaikan pesan Jerla Marel untuk memberikan semua isi kotak itu ketika bayi mereka sudah berumur 12 tahun. Tetapi Magra tidak setuju dan menginginkan semua buku-buku itu untuk dibakar saja. Sepertinya, Magra memiliki pemikiran berbeda. Lagi pula, jika bayi mereka berhasil membangun dunia baru, maka otomatis dunia lama akan menghilang. Intinya, Magra hanya ingin keluarga mereka hidup sederhana dan bahagia. Gifts are always good. Because they are. Namun ternyata, diam-diam Shadow mendengarkan semua percakapan itu. Tetapi ternyata Paris menyadari kehadirannya dan memberitahukan Baba Voss dengan memberikannya kode. Namun sayangnya, Baba Voss gagal untuk menangkap Shadow yang telah melarikan diri. Singkat cerita, Shadow kembali menemui Gatherbacks dan memberikan hasil pengamatannya. Namun siapa sangka, Shadow membohongi Gatherbacks dan tidak memberitahukan apa-apa soal buku-buku tadi. Meski Gatherbacks dan Souter gagal mendapatkan bukti tentang Paris yang menurut mereka adalah seorang penyihir, Gatherbacks tidak menyerah dan dia tetap akan melaporkannya. Dia lalu meninggalkan sebuah pesan yang diikat di sebuah botol, lalu menghanyutkannya di sungai. Tidak hanya sekali, dia akan terus mengirimkan pesan yang sama setiap hari. Dengan demikian, pasti ada seseorang yang akan menemukannya suatu hari nanti. Di sisi lain, pencarian yang dilakukan pemburu penyihir tetap berlanjut sampai saat ini. Sepertinya, Ratu Kane sangat terobsesi untuk menemukan Jerla Marel dan anaknya. Bahkan, karena obsesinya tersebut, Ratu Kane lalai dalam mengurus hal lain, termasuk masalah yang dialami oleh rakyatnya. Karena hal itu juga, seseorang mengirimkan pelayan untuk menyampaikan pesan palsu. Seolah-olah pesan itu dikirim oleh Jenderal Tamakti. Dalam pesan itu, Jenderal Tamakti telah melakukan pencarian besar-besaran, tetapi hasilnya tetap nihil. Jenderal Tamakti meminta agar diperbolehkan pulang sementara, karena para prajuritnya telah lama terpisah dari keluarganya. Mendengar pesan yang dibacakan oleh pelayan itu, Ratu Kane menyadari kalau pesan itu adalah palsu. Dia sudah sangat mengenal watak dari Jenderal Tamakti yang akan terus melaksanakan tugasnya sampai berhasil. And by secret agreement between Tamakti and I. Ratu Kane lalu bertanya,
siapa yang mengirimnya. Pelayan yang ketakutan itu lalu menjawab, kalau yang mengirimnya adalah Lord Karn dan Lady Z. Mereka adalah para petinggi kerajaan, tapi masih bawahannya Ratu Kane. Setelah mengetahui siapa dalangnya, Ratu Kane tanpa ragu membunuh sendiri pelayan tersebut. Choke on your own lives. Setelah kejadian itu, Ratu Kane segera memberikan hukuman kepada Lord Karn dan Lady Z di depan umum. That was for treason behind their backs. Mereka berdua dijatuhi hukuman dengan disengat listrik hingga mati. It's the speed and return of light. We are fire. We are. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Haniwa dan Kofun kini sudah menjadi balita. Ternyata 2 anak itu memiliki kemampuan melihat, sama seperti Jerlamarel. Sebenarnya, Maghra sudah menyadari tentang kemampuan kedua anaknya yang bisa melihat, namun dia belum berani untuk mengungkapkannya. Ketika Paris datang, Maghra melakukan sesuatu. Ia menyuruh Paris untuk menyembunyikan mainan favorit Haniwa dan Kofun di suatu tempat yang tidak diketahui kedua anak itu. Tapi, saat Maghra menyuruh kedua anaknya untuk mencari mainan tersebut, mereka bisa dengan cepat menemukannya. Maghra sebenarnya sempat merasa ragu, namun ketika dia menutup mata kedua anaknya dan menyuruh hal yang sama, anaknya tidak bisa melakukannya. Tidak hanya Maghra, Baba Voss juga sudah lama menyadarinya. Paris lalu menyarankan agar mereka mengumumkan hal itu pada semua orang. Tapi seperti sebelumnya, Maghra tetap tidak setuju. Baba Voss pun lalu berkata, kalau mereka akan tetap menyembunyikannya sampai Haniwa dan Kofun berusia 12 tahun. Beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya 9 tahun telah berlalu, tepat ketika Haniwa dan Kofun akan berusia 12 tahun, dan 12 tahun juga lamanya bagi pasukan pemburu yang selalu gagal menemukan keberadaan mereka. Selama 12 tahun ini, Tamak Tijun bersama para antek-anteknya mendatangi setiap desa yang ada di seluruh wilayah, lalu bertanya pada orang-orang di sana, apakah mereka mengetahui di mana keberadaan anak-anaknya Jerlamarel. Jika para warga menjawab tidak tahu, maka Tamakti akan menusuk telinga mereka dengan sadisnya, karena menganggap pendengaran mereka tidak berguna. Sungguh perilaku yang sangat biadab. Dan besok adalah hari ulang tahun untuk si anak kembar, Haniwa dan Kofun. Paris pun berniat untuk memberikan mereka berdua hadiah. Paris mengatakan pada Maghra bahwa besok sudah saatnya untuk mengungkap siapa sebenarnya ayah dari anak-anaknya, sekaligus memberikan isi kotak yang selama ini telah disimpan. Namun Maghra tidak menyetujui hal itu, dan dia beralasan sudah sepakat dengan Baba Voss. Baginya, sesuatu yang sudah terkubur sebaiknya tetap terkubur selamanya. Lagi pula Maghra hanya ingin menjauhkan kedua anak tersayangnya dari bahaya. Karena jika ada yang tahu anaknya bisa melihat, maka mereka akan diburu dan dibunuh. We've been waiting for this day to come. Di malam harinya, tepat ketika jam 12 malam, Paris memanggil Haniwa dan Kofun ke tempatnya. Dia kemudian mengucapkan selamat ulang tahun, sembari memberikan mereka berdua hadiah. Saat keduanya menerima hadiah buku, mereka pun bertanya, apa itu? Paris lalu menjawab, benda ini adalah pengetahuan yang diberikan oleh seseorang bernama Jerlamarel. Jerlamarel juga membuatkan instruksi bagaimana caranya untuk membaca isi yang ada di dalam buku. Secara, Haniwa dan Kofun ini pastinya tidak bisa langsung membaca begitu saja. Jadi harus belajar dulu. Haniwa pun lantas bertanya, siapa itu Jerlamarel? Paris menjawab kalau Jerlamarel adalah ayah kandung mereka berdua, dengan sedikit berbisik. Mendengar hal itu, Kofun merasa tidak percaya, karena yang dia tahu, ayahnya hanyalah Baba Voss. What? No. Wait. Ketika Haniwa hendak menyusul Kofun yang sudah pergi dari tempat itu, Paris menahannya. Ia menyuruh Haniwa untuk memastikan bahwa Kofun tidak memberitahu siapapun perihal ini. Dan ada satu lagi pesan yang ditinggalkan Jerlamarel. Paris berharap Haniwa dan Kofun mau membacanya. Ketika sudah kembali ke tenda mereka, Haniwa lalu membaca pesan itu agar Kofun juga ikut mendengarnya. Jadi sedikit info, pesan tersebut tidak berisikan tulisan,
melainkan tali yang diikat atau disimpul. Pokoknya pada zaman ini, manusia menggunakan benda seperti itu untuk bertukar pesan karena mereka tidak bisa melihat. Dalam pesan tersebut, Jer-Lamarel berkata bahwa dahulu leluhur mereka menggunakan kemampuan melihat dan juga pikiran untuk menaklukkan dunia. Bahkan, mereka membuat mesin yang canggih hingga melampaui bumi dan menghancurkannya. Hingga kabarnya, Tuhan mencabut kemampuan itu untuk menyelamatkan dan menyeimbangkan kembali dunia. Dan sekarang, kemampuan melihat itu mulai pulih. Namun hanya orang-orang terpilih saja yang mendapatkan berkah tersebut, dengan tujuan untuk membangun dunia baru yang lebih baik. Jer-Lamarel mempercayai jika hanya kedua anaknya lah yang bisa mengemban tugas tersebut. Ia akan menunggu kedatangan mereka, tapi sebelum mereka siap untuk menemuinya, Jer-Lamarel sudah menyiapkan beberapa buku yang dipilihnya sendiri untuk mereka pelajari. Sementara itu di luar tenda, ternyata diam-diam Baba Voss mengupingnya. Ia kemudian termenung sendirian di depan api unggun. Tak lama, Paris pun datang menemuinya. Menyadari hal itu, Baba Voss mengungkapkan kekecewaannya terhadap Paris, karena Paris sudah mengungkapkan hal tersebut tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu. Akan tetapi Paris yakin, jika hal itu adalah pilihan yang terbaik. Dia percaya, si kembar akan membawa perubahan bagi dunia. Paris pun menekankan bahwa Magra tidak boleh tahu, dan ini adalah rahasia antara mereka berdua. Namun Baba Voss merasa ragu akan hal itu, karena dia tidak ingin membohongi istrinya. Tetapi Paris meyakinkannya bahwa diam bukan berarti bohong. Setelah kejadian malam itu, si kembar kemudian memutuskan untuk belajar. Mereka diam-diam belajar membaca tulisan, dan setelah bisa, mereka mulai membaca buku, tentunya tanpa sepengetahuan ibu mereka. Di sisi lain, pesan botol yang terus dihanyutkan ke sungai oleh Gatherbacks tanpa sengaja ditemukan oleh seorang penduduk. Scene pun kemudian beralih, dengan diperlihatkannya Tamakti yang baru saja kembali ke istana Ratu Kane. Sudah 12 tahun lamanya dia menjalankan misi pencarian terhadap suku Alkeni dan anak-anaknya Jer-Lamarel. Tamakti sudah mendatangi berbagai desa dan menginterogasi mereka semua, namun hasilnya tetap nihil. Tamakti mengaku telah mengecewakan Ratu Kane dan dia siap menerima apapun konsekuensinya atas kegagalan misinya. Akan tetapi Tamakti meminta satu permintaan. Dibandingkan harus dieksekusi di atas altar, Tamakti lebih memilih untuk bundir selayaknya seorang pejuang yang terhormat. Ratu Kane, yang menghargai pengabdian dari Tamakti selama 20 tahun terakhir, berkata akan mengabulkan permintaan tersebut. You spread his name in order to find him. Di sisi lain, tampak Haniwa dan Baba Voss tengah berburu bersama di hutan. Karena pengetahuan dari buku yang dibacanya, Haniwa berhasil membuat panahnya sendiri dan menunjukkan kemahirannya dalam berburu. Dia bisa dengan mudah membidik seekor kalkun untuk mereka santap nantinya. Ketika Baba Voss memujinya, Haniwa tampak senang, sembari mengatakan kalau lain kali dia akan menangkap seekor rusa untuk ayahnya. Ketika mereka berdua kembali ke desa, tampak semua orang sudah berkumpul. Seorang nenek-nenek yang seringkali disebut Mama mengumumkan kalau kemarin malam telah lahir seorang bayi. Tetapi bayi itu lahir dalam keadaan tidak utuh. Ibu bayi yang ternyata adalah Souther menuding Paris dan Baba Voss sudah mengutuk bayinya. Akan tetapi Mama yang mengetahui kebenarannya segera meluruskan hal tersebut. Dia berkata bahwa bayi dari hasil hubungan sedarah akan lahir menjadi monster. Maksudnya di sini, bayi itu akan mengalami kelainan genetika, seperti cacat dan sebagainya. Jadi sedikit info, ternyata Souther ini menjalin hubungan terlarang dengan keponakannya sendiri, yaitu Gatherbacks. Karena itu, untuk menghindari terjadinya hal serupa, Mama menyarankan agar mereka pergi ke festival. Alasannya, karena di festival nanti, mereka bisa bertemu dengan orang baru dan mendapatkan pasangan dari desa lain. Tetapi Baba Voss segera menolak tegas usulan tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka terus menghindari festival karena di luar mereka akan diburu.
Selama mereka tidak pergi kemana-mana, maka mereka semua akan aman. Mama mengatakan bahwa mereka sudah lama terisolasi. Kemudian, banyak orang yang mempertanyakan apakah keputusan Baba Voss untuk melindungi penduduk desa atau hanya berusaha melindungi anak-anaknya saja. Dan jika Baba Voss terus melarang, maka para penduduk desa pastinya akan diam-diam pergi berkeliaran tanpa sepengetahuannya. Oleh sebab itu, lebih baik memberikan izin dan mengawasi daripada nanti para warga pergi sembunyi-sembunyi sendirian. Setelah mendengar itu, Baba Voss pun berubah pikiran dan setuju dengan saran dari istrinya. Mereka berdua lalu bersiap untuk pergi ke festival, sembari mengawal para penduduk desa agar sampai ke tujuan dengan selamat. Sedangkan Haniwa mengungkapkan kekecewaannya karena dia dan saudaranya tidak diizinkan untuk ikut, tetapi ibunya tetap bersikeras melarangnya. Ketika mereka berdua mulai berdebat, Haniwa tak sengaja melontarkan kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ia hanya ingin ikut untuk meramaikan, dan Haniwa juga mengatakan sama sekali tidak tertarik memiliki seorang pasangan yang buta. Mendengar ucapan itu, Magra segera menegurnya. Haniwa pun tersadar kalau ucapannya salah dan langsung meminta maaf. Baba Voss memperingatkan Haniwa untuk tidak sombong ataupun merendahkan orang lain yang tidak memiliki kemampuan sepertinya. By accident of birth, you were given the ability to see. Di sisi lain, karena keinginan Tamakti yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, dia berencana untuk menjatuhkan diri dari atas bendungan. Ratu Ken pun menunggu berjalannya eksekusi tersebut dengan perasaan cemas dan juga gusar. Namun tiba-tiba, seorang pelayan datang dengan membawa sebuah berita. Dan berita itu ternyata yang ditulis oleh Gatherback sebelumnya. Di scene sebelumnya, diperlihatkan jika pesan itu ditemukan oleh seorang penduduk dan sepertinya penduduk itu melaporkannya. Hingga kini pesan tersebut sampai ke tangan Ratu Ken. Setelah membaca isi pesan tersebut, Ratu Ken segera mendatangi Tamakti dan menghentikan hukumannya. Dia kemudian berkata, kalau tugas Tamakti belum selesai. It's not over. Kembali ke suku Alkeni. Ketika semua persiapan telah selesai, Baba Voss dan penduduk desa Alkeni segera melakukan perjalanan menuju tempat festival diselenggarakan. Meski sudah dilarang, ternyata Haniwa dan Kofun diam-diam mengikuti dari belakang. Haniwa. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai saat hari sudah berganti malam. Di tempat itu, terdapat sebuah pasar yang menjual berbagai macam barang dan juga makanan. Ketika Haniwa dan Kofun sedang asik melihat-lihat, mereka tidak sengaja menyaksikan kelompok yang melakukan eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai seorang penyihir. Kelompok tersebut bukanlah pemburu penyihir, tapi mereka dengan semena-mena melakukan pengeksekusian, dan para korban yang tertuduh hanya berdasarkan dugaan saja. Orang-orang yang bernasib malang itu langsung dibakar dengan begitu keji, sedangkan Kofun yang menyaksikan hal itu merasa tidak kuat dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah berada cukup jauh, Kofun pun berhenti di suatu tempat untuk memuntahkan isi perutnya. Namun baru saja Kofun berdiam sesaat, beberapa orang tak dikenal muncul dan menangkapnya. Kofun berusaha meminta tolong dengan memanggil Haniwa, tapi suaranya tidak terdengar karena berada cukup jauh. Sementara itu, Haniwa masih berada di acara festival untuk melihat apa yang selanjutnya terjadi. Orang-orang yang hadir pada acara tersebut akan bertemu dan mendapatkan pasangannya masing-masing. Keesokan harinya, Haniwa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara teriakan dari seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Haniwa baru sadar jika Kofun juga telah menghilang. Ia pun segera mendatangi kedua orang tuanya dan memberitahukan hal tersebut. Meski Haniwa tahu, dia akan dimarahi karena ikut secara diam-diam. Tapi dia mengabaikan itu karena keselamatan Kofun lebih penting. Baba Voss, Magra, Haniwa, dan Paris kemudian segera pergi mencari Kofun yang diculik. Sementara para penduduk desa lainnya diperintahkan untuk pulang lebih dulu. Haniwa berkata kalau dia melihat sebuah kepulan asap yang tidak jauh dari sana. Ketika mereka sampai di tempat kepulan asap itu berasal, Haniwa melihat sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Kofun.
Dalam pesan itu, Kofun memberitahukan bahwa dia masih hidup dan menyuruh Haniwa untuk terus mengikuti jalan. Haniwa pun segera memberitahukannya kepada orang tuanya. Namun dia lupa kalau ibunya tidak tahu soal dia dan saudaranya yang bisa membaca dan menulis. Mengetahui anak-anaknya sudah menyembunyikan hal tersebut, Magra pun terlihat kecewa. Tetapi dia mencoba mengesampingkan hal itu karena mereka harus segera menyelamatkan Kofun. It is not her foot. How do you know? Sementara itu, Kofun tampak dibawa ke suatu tempat bersama dengan orang-orang yang diculik lainnya. Dia lalu berkenalan dengan seorang gadis bernama Fetin, yaitu anak yang dicari-cari oleh ibunya tadi. Kembali ke rombongan Baba Voss. Setelah terus mengikuti kepulan asap, Haniwa melihat sebuah bangunan yang menjadi tempat ditahannya anak-anak yang diculik. Baba Voss pun merasakan adanya kefamiliaran dengan tempat tersebut, karena ternyata dulu ayah dan kakeknya juga seorang pemburu budak. Tidak hanya mereka, Baba Voss pun juga melakukan hal yang sama. Dia telah diajari untuk menyiksa dan membunuh orang-orang tidak berdosa. Namun hal itu telah dikuburnya dan hanya menjadi bagian masa lalu. Baba telah lama mengubur bagian dari dirinya yang kejam itu. Tapi kini dia akan membangunkan sosok tersebut demi menyelamatkan putranya kembali. Baba Voss berniat untuk pergi sendirian dan melarang Haniwa untuk ikut, karena dia tidak mau menunjukkan sosoknya tersebut di hadapan putrinya. Setelah itu, terlihat Baba Voss masuk ke dalam bangunan tersebut dengan menyandra salah seorang penjaga. Kofun yang melihat kedatangan ayahnya segera memberi tanda untuk ayahnya bahwa dirinya berada di sana. Baba pun memerintahkan Kofun agar menutup matanya. Great, Baba Voss. Work. Sang pemimpin yang menyadari jika dirinya sudah terpojok, kemudian menyandra Kofun untuk memprovokasi Baba Voss. Namun, Baba Voss berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan cepat. Meski Baba Voss tidak bisa melihat, tetapi kemampuan bertarungnya berada jauh di atas rata-rata. Sepertinya, Haniwa lagi-lagi tidak menuruti perkataan orang tuanya untuk menunggu, karena dia merasa sangat khawatir. Beberapa saat kemudian, Baba Voss pun kembali bersama kedua anaknya ke tempat Magra. Tidak hanya Kofun, Baba Voss juga menyelamatkan anak perempuan bernama Fetin tadi. Dia merasa senang sekaligus lega karena anaknya selamat dan dalam keadaan baik-baik saja. Meski tidak dapat dipungkiri, jika Magra masih marah tentang anak-anaknya yang sudah membuka kotak pemberian Jerla Marel. Dia kecewa karena mereka sudah menyembunyikan hal itu darinya dan membuatnya menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu. Singkat cerita, mereka pun telah kembali ke desa. Haniwa dan Kofun berusaha menjelaskan kepada Magra dan berharap hal itu bisa meredakan kemarahannya. Magra segera memeluk kedua anaknya itu karena cintanya lebih besar dari kemarahan yang dirasakannya sekarang. Ia lalu berkata bahwa sudah saatnya mereka berdua mengetahui kebenaran tentang Jerla Marel. Magra lalu meminta Baba Voss untuk memanggilkan Paris, karena Paris juga perlu mengetahui hal itu. Ketika sudah berada di luar, raut wajah Baba Voss tampak berubah cemas. Ia seperti merasakan adanya bahaya yang akan datang. Dan benar saja, pasukan pemburu penyihir telah datang dan berada tak jauh dari desa mereka berada saat ini.
Setelah berhasil menemukan tempat perlindungan penduduk desa Alkeni berdasarkan pesan dari Gatherbacks, Tamakti dan pasukannya pun segera menyerbu tempat tersebut. Mengetahui kedatangan pasukan pemburu, Magra segera mengemas barang berharganya yang ia sembunyikan di bawah bebatuan lantai. The witch has me by the throat! For our lives! I have them! I have... Di tengah kecemasan penduduk desa, Gatherbacks mencoba memprovokasi untuk menyerahkan Magra dan Paris kepada para pemburu penyihir. Secara diam-diam, Baba Voss memberikan isyarat kepada kedua pengikut setianya untuk segera pergi ke sungai. Sementara itu, saat Gatherbacks terus mencoba mempengaruhi para penduduk desa, Kofun pun menangkap dan menyandranya untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Baba Voss dan juga yang lainnya lalu segera pergi menuju sungai dengan Kofun yang masih menyandra Gatherbacks. Haniwa berkata bahwa Gatherbacks pantas mati karena pengkhianatannya selama ini. Namun Kofun yang memiliki hati yang lembut hanya memukul wajahnya saja dan pergi meninggalkannya. Namun sayangnya, kebaikan hatinya itu telah membawa masalah. Karena setelah kepergian mereka, Gatherbacks segera bangkit dan pergi menuju para pemburu penyihir untuk memberitahukan kemana keluarga Baba Voss pergi. The witches! They've run! Holy Guardian! You're all witches. Di sisi lain, Tamakti bersama para pasukan pemburu penyihir telah mengepung seluruh penduduk desa Alkeni. Tamakti sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Tanpa ragu, dia pun langsung membunuh Mama dengan menusukkan pisau di lehernya. Tak berselang lama, Gatherbacks datang untuk memberitahukan tentang keluarga Baba Voss yang telah kabur menuju sungai. On your knees. I am Tamakti June. Sementara itu, Baba Voss membawa keluarganya menuju sebuah rakit yang telah ia buat. Meski rasanya mustahil bagi seseorang yang buta dapat membuat rakit tersebut, namun Baba Voss mampu melakukannya. Baba Voss ternyata sudah mempersiapkan hal tersebut jauh-jauh hari, karena dia sudah memiliki firasat kalau para pemburu penyihir suatu saat pasti akan datang. Saat rakit itu mulai berlayar, para pemburu penyihir telah mengepung di setiap sisi sungai. Namun karena mereka semua tidak dapat melihat, mereka tidak mengetahui keberadaan Baba Voss dan keluarganya yang sedang berada di atas rakit. Awalnya hal itu berjalan baik. Mereka hanya harus diam, sehingga keberadaan mereka tidak akan ketahuan. Rakit itu terus melaju dengan tenang mengikuti arus air. Tetapi keadaan mulai berubah ketika Tamakti menyuruh pasukannya untuk mulai terjun menyeberangi sungai. Karena tidak punya pilihan lain, Baba Voss pun memutuskan untuk turun dan menghabisi para pemburu satu persatu. Namun sayangnya, dalam pertarungan tersebut Baba Voss harus kehilangan dua pengikut setianya yang bernama Arka dan Matal. Dari kejauhan, Haniwa melihat keberadaan Gatherbacks di dekat Tamakti. Ia pun segera mengambil anak panahnya dan membidiknya tepat mengenai Gatherbacks. Gatherbacks yang terluka karena anak panah tersebut mencoba meminta pertolongan kepada Tamakti. Tetapi saat dirasa kalau Gatherbacks sudah tidak berguna lagi, Tamakti pun memutuskan untuk membunuhnya. Sungguh kejam. Tamakti yang sadar jika dia tidak akan bisa mengejar Baba Voss yang pergi menggunakan rakit
memutuskan untuk menghentikan pengejaran. Namun ia segera memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua penduduk desa Alkeni yang tersisa. Ia juga meminta bawahannya segera memberikan kabar kepada Ratu Kane bahwa penyihir berhasil melarikan diri. Kabar itu pun bisa dengan cepat sampai pada Ratu Kane. Ratu Kane pun segera mengadakan pertemuan bersama anggota parlemennya untuk membahas hal tersebut. Tapi karena kabar itu juga, salah satu anggota parlemen menyarankan agar Tamakti bersama dengan pasukannya diperbolehkan untuk pulang. Mereka telah terlalu lama pergi dalam misi perburuan yang tidak pernah ada hasilnya. Keluarga mereka sudah sangat merindukan kepulangan sosok ayah dan suami. Tapi alih-alih mendengarkan saran dari anggota parlemen, Ratu Kane justru ingin mengirim lebih banyak pasukan lagi untuk mencari anak-anak Jerlamarel. Obsesi dan cintanya kepada Jerlamarel telah membutakan mata dan hati Ratu Kane. Sebenarnya, alasan Ratu Kane memburu Jerlamarel adalah ingin menjadikannya suami, lalu memperoleh keturunan dari Jerlamarel yang tentunya anak-anaknya itu bisa melihat. Dia ingin menjadi dewi yang melahirkan anak-anak suci. Diceritakan dulu, Jerlamarel adalah seorang budak yang melayani Ratu Kane. Tapi karena Jerlamarel mengaku memiliki kemampuan melihat, dia melarikan diri untuk keselamatannya. Kembali ke rapat, para anggota parlemen mencoba menyuarakan pendapat dan keluhan mereka. Di bawah kepemimpinan Ratu Kane, banyak rakyatnya yang menderita, sebab Ratu Kane hanya peduli dengan pencarian Jerlamarel dan anak-anaknya. Anggota parlemen berharap Ratu Kane bisa segera sadar karena telah lalai dalam tugasnya sebagai pemimpin selama ini. Sayangnya, Ratu Kane justru pergi meninggalkan pertemuan itu tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Di tempat lain, meski sedih karena kedua sahabatnya telah tewas, Baba Voss dan keluarganya berhasil selamat dari kejaran para pemburu. Rakit itu tampak terus berlayar mengikuti arus air, membawa mereka semua. Setelah kehilangan tempat tinggal, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Paris kemudian mengeluarkan surat dan memberikannya kepada Kofun. Dia menjelaskan bahwa surat itu diberikan Jerlamarel untuk anak-anaknya. Paris telah memegang janji tersebut dengan teguh dan merasa bahwa sekarang sudah saatnya bagi Haniwa dan Kofun untuk menerimanya. Paris meminta Kofun membacakan suratnya di depan semua orang. Dalam surat itu, Jerlamarel menjelaskan lokasi dan instruksi untuk mencapainya, yaitu dengan mengikuti arus sungai hingga mencapai Lavendel. Setelah mendengar isi surat itu, Magra berpendapat bahwa mereka tidak perlu mengikuti permintaan Jerlamarel. Mereka memiliki pilihan lain, yaitu mencari tempat tinggal baru dan melanjutkan kehidupan seperti keluarga biasa. Namun, Haniwa dan Kofun memiliki pandangan berbeda. Mereka tidak ingin terus hidup dalam ketakutan dan menghindari dunia luar. Mereka yakin bahwa bertemu dengan Jerlamarel akan membawa perubahan positif bagi dunia. Meskipun Magra khawatir akan keselamatan anak-anaknya, Haniwa dan Kofun percaya bahwa melibatkan diri dengan Jerlamarel adalah langkah yang tepat. Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, Baba Voss memutuskan untuk melakukan voting. Dan hasil dari voting itu, diputuskan bahwa mereka akan terus mengikuti arus sungai menuju lokasi Jerlamarel. Beberapa saat setelah hasil voting tadi, Kofun menghampiri Bo untuk menanyakan alasan kenapa dia lebih memilih untuk memihak padanya dan saudarinya. Bo lalu menjawab kalau dia tidak memiliki alasan yang khusus dan dia tahu bahwa pilihan yang diambilnya akan lebih sulit dan berbahaya. Tetapi dirinya sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Bo baru saja kehilangan ibunya, yaitu Mama. Meskipun ia tidak melihatnya langsung, tapi Bo tahu bagaimana kekejaman dari para pemburu penyihir yang tidak akan segan-segan menghabisi nyawa seseorang. Sebenarnya, Bo ini adalah shadow suku Alkeni, atau seorang yang mampu bergerak secara diam-diam tanpa terdeteksi oleh bau atau suara. Dia adalah shadow yang dimintai bantuan oleh Gatherbacks dan bibinya dulu. Bo kemudian mengucapkan terima kasih karena Kofun mau berbicara dengannya. Namun untuk saat ini, dia ingin dibiarkan untuk sendirian. Setelah kejadian di pertemuan parlemen, beberapa anggota termasuk Lady Anne dan Lord Dune
memutuskan untuk melakukan kudeta dengan menyusun rencana pembunuhan Ratu Kane. Rakyat telah lama menderita, dan mereka percaya bahwa mengakhiri kepemimpinan Ratu Kane adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Tetapi saat ketiga anggota parlemen itu sedang merencanakan pembunuhan tanpa sepengetahuan mereka, Shadow berpihak kepada Ratu Kane menguping pembicaraan tersebut dan segera melaporkannya. Ternyata di kerajaan juga ada sosok Shadow, yang berarti Shadow ini di mana-mana ada, seperti sebuah profesi. Who whispers sleep? Beberapa saat setelah kejadian itu, Lady Anne mengundang Ratu Kane ke acaranya. Meski tahu bahwa itu adalah perangkap, Ratu Kane berpura-pura tidak mengetahuinya dan bertindak seperti biasa. My net man. Heard it singing in the apple trees. Of course, Lord Dune, I know it'd be you. Lady Anne mengatakan bahwa dia memiliki seekor burung dengan kicauan indah yang ingin ditunjukkan kepada Ratu Kane. Smell of sex and the sound of song. And here is our new guest. Namun ketika sangkar dibuka, ternyata bukan burung yang ada di dalamnya, melainkan seekor laba-laba beracun. Lord Dune meminta Ratu Kane untuk menyentuh laba-laba itu. Hal yang perlu teman-teman ingat bahwa mereka semua tidak dapat melihat. Tapi Ratu Kane yang sudah curiga sejak awal segera bertindak. Dengan bantuan pengikut setianya, Ratu Kane membunuh Lady Anne dan Lord Dune saat itu juga. And I'm not afraid. You see. Kembali lagi ke Baba Voss dan keluarganya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk menepi dan istirahat sejenak. Saat pertarungan melawan para pemburu sebelumnya, salah satu dari pemburu berhasil melukai kaki Maghra. Namun untungnya, luka itu telah diobati oleh Paris. Karena hari sudah malam, mereka pun menyalakan api unggun dan bermalam di tempat tersebut. Namun tanpa sepengetahuan mereka, seseorang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Sepertinya mereka mengawasinya menggunakan indera pendengaran dan penciuman karena mereka tidak bisa melihat. Keesokan paginya mereka baru menyadari bahwa barang-barang berharga mereka telah hilang. Sebagian dari mereka kehilangan senjata, termasuk Baba Voss yang kehilangan senjatanya. Meskipun senjata mudah tergantikan, Maghra bersikeras untuk mencari kembali barang berharga miliknya, yaitu barang peninggalan dari ayahnya. Kofun dan Paris pun bertanya tentang apa barang tersebut, tetapi Maghra enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia hanya menyebut bahwa barang itu dibungkus dalam kantong kecil seukuran kepalan tangan. Baba Voss pun mencoba menenangkan istrinya yang panik. Dia mengerti bahwa barang itu mungkin sangat berharga bagi Maghra, tetapi situasinya tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencari barang tersebut. Mereka tidak memiliki senjata, dan para pemburu penyihir bisa saja sampai ke tempat ini jika mereka tidak berangkat sekarang. Complicated. Without people, I would think you would understand. Tell me. What is it? Dari kejauhan, Kofun melihat sebuah siluet seseorang yang berdiri di balik pepohonan. Di sisi lain, kabar tentang kematian Lady Anne dan Lord Dune pun menyebar dengan cepat. Seorang pelayan memberitahu bahwa para demonstran mulai melakukan protes setelah mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Ratu Kane. Jika anggota parlemen dan demonstran bersatu, kemungkinan mereka akan berkolaborasi untuk menggulingkan Ratu Kane dari tahtanya. Dalam keadaan yang terdesak, Ratu Kane secara tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke ruang kendali dan mematikan semua mesin di bendungan. Tanpa mesin yang beroperasi, bendungan tidak mampu menahan tekanan air yang terlalu tinggi. Dalam waktu singkat, bendungan yang dulu menjadi istananya mulai retak dan hancur oleh arus air yang meluap. Sementara itu, Ratu Kane melarikan diri bersama seorang pelayan setianya bernama Niri dan seorang kusir. Di sini kita dapat melihat
bahwa Ratu Kane ini benar-benar egois dan jahat dengan diperlihatkannya kehancuran istana Ratu Kane akibat tindakannya yang mematikan semua mesin di bendungan. Tampak air mulai meluap perlahan hingga bangunan bendungan tidak mampu menahannya lagi. Rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar bendungan seketika hancur dilanda oleh banjir besar. Penduduk yang tidak menyadari akan adanya bencana tersebut diperkirakan tidak ada yang selamat. Setelah menunggu dengan penuh harapan akan kembalinya Jerlamarel, Ratu Kane yang kecewa dan putus asa atas cintanya, akhirnya memutuskan untuk pergi mencarinya sendiri. Di sisi lain, Paris mengungkapkan kebingungannya tentang isi kantong yang dimiliki oleh Magra. Ia merasa penasaran seberapa berharga benda warisan ayahnya tersebut, sehingga Magra rela membahayakan keluarganya untuk mencarinya. Paris mengira bahwa Magra akan berbagi informasi dengan dirinya sebelum yang lain. Namun hingga saat ini, Magra tetap merahasiakannya. Tapi Magra meyakinkan bahwa dirinya tidak memiliki niat jahat. Sementara itu, Baba Voss, Haniwa dan Kofun sedang melacak jejak si pencuri. Berkat insting dari Baba Voss yang tajam, mereka berhasil menemukan markas si pencuri yang tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Di sekitar markas tersebut, terdapat banyak barang dan sampah yang ditimbun secara sembarangan. Sepertinya, si pencuri telah lama menjalankan aksinya, terlihat dari jumlah barang curian dan sampah yang disimpan di sana. Baba Voss mengatakan bahwa kemungkinan pencuri barang-barang mereka adalah seorang pemulung. Menurut pengetahuan Baba Voss, para pemulung cenderung beroperasi pada malam hari, dan mungkin saat ini ia sedang tidur. Tapi masuk ke markas pencuri tanpa senjata tentu sangatlah beresiko. Namun, Haniwa bersikeras untuk pergi sendiri dan mengambil kembali barang milik ibunya. Tidak hanya sampah, di sana juga ada beberapa jebakan yang dipasang. Namun, Haniwa dapat dengan mudah untuk menghindarinya sebab dia bisa melihatnya. Dan inilah yang terjadi. Tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan dari Haniwa yang membuat Baba Voss dan Kofun merasa khawatir. Mereka langsung berlari masuk ke dalam markas pencuri dan menemukan Haniwa sudah tidak sadarkan diri. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Baba berhasil menangkap pemulung tersebut. Dia melihat adanya simbol mata yang sama dengan yang terdapat dalam surat Jerlamarel sebelumnya, terpatri di dada si pemulung. Dengan raut wajah yang terkejut, Haniwa pun mengatakan kalau si pemulung bisa melihat. Kembali pada Ratu Kane, setelah melakukan perjalanan cukup jauh, ia memutuskan beristirahat sejenak. Karena merasa lapar, ia pun meminta kusirnya untuk menyiapkan makanan. Tapi setelah menunggu lama, si kusir tak kunjung memanggilnya. Ratu Kane bersama Niri lalu memutuskan untuk kembali ke tempat si kusir berada. Namun tiba-tiba, muncul dua orang misterius yang menyerang Niri yang berjalan di belakang Ratu Kane. Tanpa menyadari hal tersebut, Ratu Kane terus berjalan memanggil sang kusir. Hingga tanpa sengaja, ia pun menemukan tubuh tak bernyawa dari kusirnya. Menyadari kusirnya telah tewas, Ratu Kane pun memanggil Niri yang kini juga menghilang. Merasa terancam, Ratu Kane segera mengambil sebilah pisau untuk membela diri. Nairi! Nairi! Tapi salah satu dari dua orang tadi dengan mudah merebut pisau dari tangan Ratu Kane dan menempelkannya di lehernya. Mereka tidak berniat membunuh Ratu Kane, melainkan ingin menangkapnya karena mereka terkesan dengan kelembutan tangan Ratu Kane. Exquisite finger. Singkat cerita, Ratu Kane dibawa ke sebuah tempat dan dihadapkan pada seorang pria tua yang menjadi pemimpin di tempat itu. Dia bernama Cutter. Pria tua tersebut menculik orang-orang dan memaksa mereka bekerja di sana.
Cutter pun terkesan dengan kelembutan jari jemari Ratu Kane dan yakin bahwa Ratu Kane akan cocok dengan pekerjaannya. Orang-orang di sana dipaksa untuk membuat kain sutra yang kemudian dijual kepada para bangsawan. Sementara itu, Ratu Kane yang mendapat perlakuan tidak manusiawi dari bawahan pria tua tersebut tampak memberontak. We'll regret Money to burn. Finder's campaign brought him through here now. Menyadari sikap sombong dan arogan Ratu Kane, mengingatkan Cutter kepada para bangsawan di Kanzua ketika membeli kain sutranya. Saat ini Cutter tidak menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah Ratu Kane dan justru mengira bahwa dia adalah penasihat dari Ratu Kane. Meski begitu, baginya semua orang di sana akan tetap diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang mereka. Bahkan jika mereka dulunya adalah seorang bangsawan. Kembali ke keluarga Baba Voss. Setelah menunggu dengan cemas, Magra merasa lega saat suaminya dan kedua anaknya telah kembali. Dia bersyukur dan mengucapkan terima kasih saat Haniwa mengembalikan barangnya yang hilang. Saat mereka datang, Paris menyadari bahwa mereka membawa seseorang dan segera menanyakan identitasnya. Haniwa pun menjawab bahwa pemuda tersebut adalah Boots, yaitu pemulung sebelumnya. Haniwa menjelaskan alasan Jerlamarel meninggalkan Magra pada suku Alkeni adalah karena dirinya akan pergi ke majelis pencerahan. Informasi tentang majelis pencerahan ini akan dijelaskan lebih lanjut seiring berjalannya alur cerita nantinya. Saat dalam perjalanan menuju majelis pencerahan, Jerlamarel ternyata singgah dan tinggal bersama suku Opayol selama setahun. Dia memiliki hubungan dengan seorang wanita suku Opayol dan memiliki seorang anak, yaitu Boots tadi. Setelah kelahiran Boots, Jerlamarel melanjutkan perjalanannya, tapi meninggalkan istri dan anaknya bersama suku Opayol. Namun dengan kelebihannya itu, Boots malah dimanfaatkan sepanjang hidupnya. Dan ketika kabar tentang pemburu penyihir menyebar, suku Opayol pergi ke tempat yang aman, sementara Boots ditinggalkan sendirian. Haniwa berharap agar Boots bisa bergabung dengan mereka, karena secara tidak langsung, Boots adalah saudara bagi Haniwa dan Kofun. Permintaan Haniwa itu menimbulkan beragam reaksi, termasuk ketidaksetujuan dari Paris. Sedangkan Magra menanyakan, apa alasan mereka untuk setuju mengajak Boots. Dia meragukan kemampuan Boots, yang mungkin hanya sebatas bisa melihat dan mencuri. Boots pun kemudian memberikan penjelasan, menyatakan kalau dirinya siap melakukan segalanya untuk membuktikan kalau dia berguna. Boots lalu melakukan sumpah setia dengan mencium tangan Baba Voss, mengakui kepemimpinan Baba Voss di antara mereka. Setelah itu, baik Baba Voss maupun Magra memutuskan untuk mengikuti permintaan dari putri mereka, meskipun di dalam hati mereka tidak sepenuhnya percaya pada Boots. Magra pun kemudian menyinggung sedikit tentang barang yang hilang tadi. Dia menceritakan bahwa barang tersebut diberikan oleh ayahnya sebelum meninggal. Magra menyuruh Baba Voss untuk membukanya, tetapi Baba Voss sepertinya tidak mengerti tentang apa barang itu dan hanya mendengarkan suaranya saja. Bagi Magra, ayahnya adalah pria yang baik, dan jika ayahnya masih hidup, pasti dia akan sangat menyukai Baba Voss. Di saat yang sama, Boots menyampaikan kepada Haniwa bahwa ia menyadari Baba Voss dan yang lain tidak menyukainya. Namun Haniwa berpendapat bahwa sikap tersebut mungkin karena Baba Voss merasa waspada dan berhati-hati terhadap orang asing. Haniwa meyakinkan Boots bahwa keluarganya adalah orang-orang baik. Dia pun menegaskan bahwa keluarganya tidak akan memperlakukan Boots seperti suku Opayol. Haniwa menjamin hal itu dan meminta Boots untuk percaya kalau sekarang dia juga bagian dari keluarga mereka. Yell at you. They question you, make you feel small. Beberapa saat kemudian, Baba Voss mendekati Kofun dan menanyakan tentang rakit mereka. Kofun berkata, mereka tidak bisa berangkat sekarang karena airnya surut. Setelah mendengar hal itu, Baba Voss memutuskan untuk menunggu hingga besok pagi. Is the boat free? Namun tiba-tiba, seorang pengintai dari pemburu penyihir muncul. Baba Voss dan yang lainnya menyadari kehadirannya dan segera waspada.
Baba Voss pun memberikan aba-aba untuk segera pergi dari sana. Tapi para pemburu penyihir dengan cepat berkumpul dan menyebar di sekitar tempat itu, yang membuat Baba Voss dan keluarganya kesulitan untuk melarikan diri. Baba Voss meminta Haniwa untuk membawa Maghra dan Paris ke tempat yang aman. Sementara para lelaki dan Bao akan menghadapi para pemburu penyihir tersebut. Saat Baba Voss dan yang lainnya sedang bertarung dan berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan pemburu penyihir, Maghra dan Paris pun bersembunyi di balik pohon yang besar. Setelah beberapa saat berlalu, Paris menyadari bahwa Maghra telah menghilang. Setelah menyadari hal itu, Paris segera memanggil Baba Voss dan memberitahunya ternyata Maghra pergi sendirian menuju tempat Jenderal Tamakti berada. Tamakti John! Ketika Jenderal Tamakti menyadari akan kedatangannya, ia segera waspada dan mengeluarkan pedang. And listen closer. Tetapi Maghra sendiri tampak berjalan dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut. Dan ketika Jenderal Tamakti berjalan mendekatinya dan hendak menyerang, Maghra pun mengacungkan jarinya yang tampak memakai sebuah cincin. Sepertinya suara dari cincin tersebut terdengar familiar di telinga Jenderal Tamakti. Tamakti kemudian segera menyadari bahwa wanita di hadapannya itu adalah Putri Maghra, saudari Ratu Kain, yang selama ini diketahui telah meninggal. Ketika mengetahui bahwa wanita di hadapannya adalah seorang putri, Jenderal Tamakti dengan cepat berlutut dan memerintahkan pasukannya untuk memberikan penghormatan kepada Maghra. Ternyata barang pemberian ayahnya Maghra itu adalah cincin tersebut, dan wajar saja apabila barang itu dianggap sangat penting dan berharga bagi Maghra. Jadi ternyata ayahnya Maghra juga adalah ayahnya Ratu Kain. Okay. Tak lama kemudian, Haniwa dan yang lainnya datang berkumpul di tempat Baba Voss untuk menyampaikan sesuatu. Haniwa lalu mengatakan kalau Boots sempat melihat Maghra pergi ke tempat Jenderal Tamakti. Boots lalu menceritakan jika Maghra pergi menemui Jenderal Tamakti untuk memohon pengampunan, tapi sayangnya ia malah dibunuh. Boots mengaku melihat sendiri saat kepala Maghra ditebas oleh jenderal kejam tersebut. Di sini kita tahu kalau Boots sudah berbohong, tapi belum diketahui alasan sebenarnya mengapa dia melakukan itu. I saw her die. I leave the woods. I saw her with them and... Meskipun Baba Voss merasa terkejut dan meragukan perkataan dari Boots, dia memutuskan untuk memastikan keselamatan anak-anaknya terlebih dahulu. Mereka harus segera pergi dari sana sebelum para pemburu penyihir berhasil menangkap mereka. Boots kemudian menawarkan tempat aman dan membawa mereka menuju sebuah gua kecil. This way. Dia menjelaskan bahwa gua tersebut adalah tempat di mana ia sering bersembunyi saat ia masih kecil. Namun sesaat setelah mereka masuk, tanpa diduga, Boots malah mengurung mereka semua di dalam gua tersebut. Arrived. Open the gate! Menyadari hal itu, Haniwa segera bertanya mengapa Boots melakukannya, padahal ia sudah mempercayainya dan meminta keluarganya untuk menerima Boots. Intinya, si Boots ini tidak tahu berterima kasih. Tetapi Boots beralasan kalau ia merasa bingung dan sulit untuk mempercayai semuanya, dan dia lebih memilih untuk mempercayai salah satu dari mereka saja. Haniwa pun tidak mengerti dengan perkataan dari Boots tersebut, tapi pemuda itu tidak berniat untuk menjelaskannya dan segera pergi meninggalkan mereka di sana. Boy! No. Boy! Sedangkan Kofun yang kesal mulai menyalahkan Haniwa. Menurutnya,
Situasi ini terjadi karena sikap keras kepala Haniwa yang enggan mendengarkan pendapat keluarganya dan lebih mempercayai orang asing. Haniwa yang merasa sedih dan menyesal tidak membela dirinya dan hanya bisa menangis. Di saat itu juga, kurungan tempat mereka berada tiba-tiba mulai bergerak turun menuju ke dasar gua. Khawatir karena tidak adanya penerangan, Haniwa memutuskan untuk membakar surat dari Jerlamarel. Namun mereka menyadari bahwa api yang dihasilkan dari membakar surat Jerlamarel tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, Baba Voss meminta mereka untuk mengikutinya dalam mencari jalan keluar. Baba Voss yang tidak butuh penerangan, jadi dia tidak akan kesulitan meskipun dalam keadaan gelap gulita. Tell me what happened. Please. Di sisi lain, Maghra terlihat berada di perkemahan pemburu penyihir. Jenderal Tamakti yang merasa penasaran, lalu menanyakan bagaimana Maghra bisa bertahan dan tetap hidup selama ini. Namun, Maghra menolak untuk memberitahu Jenderal Tamakti sebelum dia membawa keluarganya dalam keadaan selamat. Akhirnya, Jenderal Tamakti pun menerima persyaratan tersebut. Setelah memerintahkan pasukannya untuk menangkap Baba Voss dan yang lain tanpa melukai mereka, Jenderal Tamakti kemudian meminta Maghra untuk mulai menjelaskan semuanya. Maghra lalu mengatakan, saat raja sebelumnya yang merupakan ayah dari Ratu Kane dan juga Maghra sedang dalam kondisi sekarat, Ratu Kane bersumpah untuk menjalankan kewajibannya sebagai ratu dengan baik serta merawat adiknya yang masih kecil saat itu, yaitu Maghra. Ratu Kane yakin dengan sepenuh hati bahwa tahta akan diwariskan kepadanya. Tapi harapan itu hancur ketika ayahnya memilih untuk mewariskan tahta tersebut kepada Maghra. Karena saat itu Maghra masih sangat muda, tidak ada yang mendukungnya menjadi seorang ratu, sehingga takhta itu berhasil direbut oleh kakaknya sendiri, yang tidak lain adalah Ratu Kane. Satu pertanyaan yang terlintas di benak Jenderal Tamakti adalah, mengapa Ratu Kane mengatakan kalau Maghra telah terbunuh oleh Jerlamarel? Karena kenyataannya, Jerlamarel adalah orang yang Ratu Kane cintai, sekaligus calon suaminya. Maghra pun tidak mengetahui alasan mengapa Ratu Kane berbohong. Namun pada saat itu, ia memilih untuk melarikan diri setelah menyadari bahwa ia gagal merebut kembali tahta yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara Jerlamarel sendiri enggan tunduk pada kekuasaan Ratu Kane dan memilih untuk melarikan diri bersama Maghra. Ketika ditanya tentang keberadaan Jerlamarel saat ini, Maghra pun menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Maghra kemudian mencoba meminta dukungan dari Jenderal Tamakti untuk merebut tahtanya kembali. Namun sayangnya, Tamakti lebih memilih untuk tetap setia kepada Ratu Kane. Maghra kemudian bertanya, setelah Jenderal Tamakti berhasil menemukan keluarganya, apakah dia akan melepaskan mereka? Namun, Jenderal Tamakti pergi tanpa menjawabnya. Di sisi lain, terlihat Ratu Kane yang mau tidak mau mulai bekerja di pabrik kain sutra. Sayangnya, Ratu Kane tidak serius dengan pekerjaannya dan malah berbincang dengan seorang pekerja yang bernama Cora. Seorang pengawas yang menyadari Ratu Kane berhenti bekerja segera mendatangi dan memperingatinya. Tapi karena sikap Ratu Kane yang masih saja sombong dan arogan, membuat pengawas itu marah dan memberikannya beberapa pukulan. Hingga Ratu Kane pun pingsan. Kembali pada keluarga Baba Voss. Setelah menjelajahi dasar gua untuk waktu yang cukup lama, mereka pun tiba di suatu tempat yang terang, yang bersumber dari sekumpulan serangga yang bisa bercahaya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang wanita misterius yang bertanya mengapa mereka datang ke tempat itu. Paris mencoba menjelaskan situasi di mana mereka dijebak oleh seorang pemuda hingga sampai ke tempat tersebut. Tapi tiba-tiba sekelompok orang menyerang dari belakang dan berhasil menangkap Baba Voss dan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Haniwa tersadar setelah sebelumnya pingsan saat diserang oleh orang-orang tadi. Mereka terlihat kembali dikurung dan segera berdiskusi tentang tujuan orang-orang tersebut
yang hanya menangkap tanpa langsung membunuh mereka. Kofun mencurigai bahwa mungkin orang-orang itu sengaja menunggu hingga mereka saling membunuh satu sama lain. Tetapi Bapak Voss dengan cepat meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, setelah dipukuli oleh pengawas tadi, Ratu Ken terlihat sudah sadar dan sedang beristirahat. Sementara Cora, wanita yang berbicara dengan Ratu Ken sebelumnya, datang menghampirinya dan memberikan sesuatu untuk membuat Ratu Ken merasa lebih baik. Wajah Ratu Ken terlihat penuh luka lebam akibat pukulan. Why are you helping me? Dan dia kemudian menanyakan apa alasan Cora mau membantunya. Cora kemudian menceritakan tentang masa lalunya, di mana ia dan 5 saudaranya sering disiksa oleh seorang ayah yang seperti monster. Cora berusaha bertahan dalam kekejaman tersebut, tanpa tahu kapan akan berakhir. Pada usia 9 tahun, ia merasa muak dan memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dengan membunuh ayahnya. Cora menegaskan bahwa bertahan dan tidak melawan dalam kehidupannya saat ini bukan berarti karena dirinya lemah. Setelah mendengarkan cerita dari Cora, Ratu Ken juga berbagi cerita tentang hubungannya dengan ayahnya. Meskipun tidak mengalami kekejaman seberat yang dialami oleh Cora, Ratu Ken merasa selalu diabaikan dan diperlakukan secara dingin. That might not matter. Ratu Ken kemudian mulai bertanya tentang beberapa informasi tertentu, seperti jumlah pekerja dan jumlah pengawas di tempat tersebut. Cora menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan juga memperingatkan tentang keberadaan Shadow di sana. Ratu Ken sepertinya hendak merencanakan sesuatu dan meminta Cora untuk membantunya. Ia ingin melibatkan pekerja lain dalam melawan kakek Cutter. Merasa penasaran dengan identitas sebenarnya dari Ratu Ken, Cora pun mencoba menanyakannya. Ratu Ken yang telah mempercayai Cora memutuskan untuk mengungkapkan identitas aslinya. He wanted to enter my view. Hal ini ia lakukan untuk meyakinkan Cora dan para pekerja lainnya nanti agar mendukungnya. Pada keesokan harinya, setelah percakapan Ratu Ken dengan Cora kemarin malam, ternyata Cora segera memberitahukan hal itu kepada Cutter. Mengetahui identitas asli Ratu Ken, Cutter pun segera menyeret Ratu Ken ke hadapannya karena ia memiliki rencana untuk meminta tebusan kepada para pemburu penyihir. Untuk meyakinkan para pemburu penyihir tentang situasi Ratu Ken yang berada dalam kendalinya, Cutter memutuskan untuk mengambil tindakan. Cutter seketika teringat sebuah kisah tentang amulet yang tertanam di bawah kulit seorang raja terdahulu dari suku Payan. Amulet tersebut akan dikeluarkan dan kemudian ditanam kembali pada keturunannya yang akan berkuasa. Untuk membuktikan kebenaran kisah tersebut, tanpa ragu, Cutter menyayat kulit Ratu Ken tepat di atas jantungnya. Menyadari adanya keberadaan amulet tersebut, ia langsung mengambilnya. Sementara, Ratu Ken hanya bisa berteriak kesakitan saat amulet itu dikeluarkan secara paksa oleh Cutter. Setelah amulet itu berhasil didapatkan, Cutter langsung pergi untuk segera mengirimkannya kepada para pemburu penyihir. Kembali ke keluarga Baba Voss. Setelah semalaman terkurung dalam gua, seorang wanita bernama Delia masuk ke tempat Baba Voss. Menyadari tentang kedatangannya, Baba Voss segera bersikap waspada dan menangkapnya. Namun, Delia meminta diberikan kesempatan untuk berbicara, sebab dia datang karena berniat membantu. Delia sedikit menjelaskan tentang tempat tersebut. Tempat ini sebenarnya adalah tempat tinggal yang nyaman dan tenang. Tetapi untuk melindunginya, tempat itu tidak boleh bersentuhan dengan dunia luar. Oleh karena itu, siapapun yang masuk tidak akan diizinkan untuk pergi. Paris yang curiga pun segera menanyakan alasan Delia datang ke sana dan apa alasannya ingin membantu mereka. Delia pun menjawab bahwa ia percaya pada mereka karena dirinya juga pernah dijebak oleh seorang anak laki-laki. Saat Kofun bertanya apakah Delia mengenal Boots, Delia pun mengungkapkan bahwa Boots adalah putranya sendiri. Jadi ternyata, Delia ini juga merupakan mantan istrinya Jerlamarel. Ia pun berjanji untuk membantu mereka semua keluar dari gua ini. Tetapi Delia meminta mereka untuk menemukan Boots lalu menghentikannya dengan cara membunuh pemuda itu.
Delia yang telah berjanji untuk membantu mereka dalam melarikan diri, mengarahkan mereka ke tempat di mana sebuah lift berada. Lift itu dapat membawa mereka ke atas, tetapi memerlukan seseorang yang menahan tuasnya agar lift bisa tetap berjalan. Oleh karena itu, Baba Voss memerintahkan keluarganya untuk naik terlebih dahulu, sementara dia akan menahan tuasnya. So the elevator rises to the top. You in? Papa, we'll send it right back. Penghuni gua yang sadar akan upaya pelarian keluarga Baba Voss dengan cepat mendatangi mereka. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Untungnya, Baba dapat mengatasi mereka sambil tetap menjaga tuas lift agar terus bergerak ke atas. Setelah Haniwa dan yang lainnya tiba di atas, mereka berusaha menurunkan lift agar Baba Voss bisa naik. Tetapi saat lift hendak diturunkan, liftnya tergelincir sendiri ke bawah. Karena lift tidak dapat digunakan lagi, Baba pun menggunakan sisa tenaganya untuk memanjat ke atas. Melihat ayahnya berjuang, Kofun mengulurkan tangannya untuk membantunya. Beruntung, Baba Voss berhasil memanjat dan menerima uluran tangan Kofun itu. Setelah berhasil keluar dari gua, mereka segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Jenderal Tamakti membawa seseorang kepada Maghra sambil mengungkapkan bahwa orang itu adalah bagian dari keluarga Maghra. Maghra yang mengenali orang itu adalah Boots, segera menanyakan keberadaan keluarganya. Namun, Baba Voss beralasan dia terpisah saat berhadapan dengan para pemburu penyihir. Di situ Boots mencoba mempengaruhi Maghra dengan mengatakan kalau dirinya akan lebih berguna dibandingkan keluarga Maghra sendiri. Sebenarnya tadi Boots melihat ketika Jenderal Tamakti dan pasukannya berlutut, memberi hormat kepada Maghra. Setelah mengetahui kalau Maghra bukanlah orang sembarangan, Boots memutuskan untuk setia dan melayani Maghra. Boots bersedia melakukan apapun dengan syarat Maghra tidak akan memperlakukannya dengan kejam. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Maghra menyadari adanya keributan di luar. Ia lalu keluar dan segera bertanya pada Tamakti tentang apa yang terjadi. Tamakti awalnya enggan untuk menjelaskan. Ia malah meminta Maghra untuk kembali ke tenda, tapi Maghra menolak untuk menurutinya. Tamakti kemudian memperlihatkan surat yang dikirim oleh kakek Kater. Dalam surat itu, Kater mengatakan telah menahan Ratu Kane dan meminta tebusan kepada mereka. Tiba-tiba Boots berkata kalau ia tahu siapa yang menahan Ratu Kane. Boots bisa mengetahui hal itu karena 2 orang suruhan dari kakek Kater masih berada di sekitar sana dan belum pergi, sehingga Jenderal Tamakti dan pasukannya tidak menyadari keberadaan mereka. Namun Boots berbeda, sebab dirinya bisa melihat jelas keberadaan para shadow itu. Boots kembali berusaha membujuk Maghra dengan mengatakan kalau Maghra hanya perlu memerintahnya saja, dan Boots akan segera menjalankan perintah tersebut. Beberapa saat kemudian, kedua shadow tadi berhasil ditangkap berkat bantuan dari Boots. Salah satu dari shadow telah dibunuh, sementara satunya lagi tengah diinterogasi oleh Jenderal Tamakti untuk dipaksa mengatakan di mana Ratu Kane ditahan.
Karena Shadow itu tidak ingin bernasib sama, akhirnya ia pun memberitahu di mana Ratu Ken berada. Setelah berhasil mendapatkan informasi dari Shadow tadi, Jenderal Tamakti kemudian pergi menemui Magra yang berada di dalam tenda. Di situ, Jenderal Tamakti mengungkapkan kalau dirinya merasa terbantu oleh Boots karena telah menangkap kedua suruhan kakek Cutter. Tapi sebagai seorang pemburu penyihir, sudah kewajibannya untuk menangkap dan membunuh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti Boots. Namun di situ Magra tidak setuju dan melarang Jenderal Tamakti untuk menyakiti Boots karena Boots berada di bawah perlindungannya. Selain itu, awalnya Magra menolak untuk ikut pergi menyelamatkan Ratu Kane. Magra ingin tetap berada di sana sampai pasukan Jenderal Tamakti berhasil menemukan keluarganya. Tapi Jenderal Tamakti berhasil membujuk Magra. Karena meskipun Magra ikut bersamanya, sebagian pasukannya akan tetap berada di sini dan melakukan pencarian. Di sisi lain, Ratu Ken kembali disiksa hanya karena bel yang dipasang di tangannya berbunyi. Bel itu sengaja dipasang di tangan Ratu Ken agar Cutter bisa tahu saat Ratu Ken bergerak ataupun mencoba melarikan diri. Cutter pun memperingati Ratu Ken akan hal itu, tapi Ratu Ken justru malah membunyikan belnya dengan sengaja, sehingga dia harus mendapat beberapa pukulan dari para penjaga Cutter. Sementara itu, Baba Voss dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat Jerla Marel, karena ia mungkin berpikir kalau Magra sudah tiada. Setelah berjalan seharian, mereka memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat. Namun setelah semua orang telah tertidur, Baba terbangun dengan wajah panik karena mendengar suara teriakan dari seseorang. Selain Baba Voss, Paris juga mendengar suara teriakan yang sama. Hal itu terjadi karena mereka tengah berada di sekitar Badlands, yaitu daerah tanpa hukum. Jadi intinya, suara itu berasal dari orang yang sedang disiksa atau dibunuh. Paris pun lalu menanyakan, apakah Haniwa dan Kofun tahu tentang kondisi Baba Voss yang kurang sehat? Karena meski Baba tidak memberitahu, Paris bisa merasakan dan menyadari hal itu. Tapi Baba berkata kalau kedua anaknya tidak perlu mengetahuinya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Paris tiba-tiba muntah karena katanya mencium aroma kematian. Setelah dicari tahu, ternyata bau tersebut berasal dari mayat-mayat yang sengaja digantung di sebuah tiang kayu. Pada salah satu tiang, terdapat sebuah pesan yang berbunyi, "Dunia baru ada di depan, dewa yang baru ada di sana. Masuk, lihat dan nilai. Masuk dan temukanlah kematian. Jerla Marel." A new world lies beyond. Sudah jelas jika orang yang meninggalkan pesan tersebut ialah Jerla Marel, dengan maksud untuk memperingati para pemburu penyihir untuk tidak mendekati wilayahnya. Setelah membaca pesan itu, Kofun seketika merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan, tapi mereka sudah pergi terlalu jauh, dan tidak mungkin untuk kembali lagi mengingat telah banyak pengorbanan agar bisa sampai ke tempat tersebut. Forge ahead. Kembali pada Boots, terlihat dirinya sekarang tengah memata-matai komplotan Cutter. Dia mengamati di mana posisi kakek Cutter dan berapa jumlah orang yang berjaga di sana. Setelah mengetahui semua hal itu, ia segera melaporkan semua informasi tersebut kepada Jenderal Tamakti, sehingga Jenderal Tamakti dapat menyusun rencana penyelamatan Ratu Kane dengan lebih matang. Setelah mendengar informasi dari Boots, Jenderal Tamakti mengatakan harus ada satu orang yang dapat menyelinap dan membunuh satu persatu para penjaga tanpa ketahuan. Awalnya Boots mengusulkan agar dirinya lah yang mengambil peran itu, tapi Jenderal Tamakti menolaknya karena dia sendiri yang akan pergi. Singkat cerita, Jenderal Tamakti pergi seorang diri untuk misi membunuh para penjaga. Dan inilah yang terjadi berikutnya.
Tetapi, ketika hendak membunuh seorang penjaga terakhir, Jenderal Tamakti malah salah sasaran, sehingga diketahui oleh penjaga terakhir tersebut. Saat ketahuan tadi, si penjaga sempat berteriak memberitahu adanya penyusup. Cutter yang mendengar itu pun langsung mencari sebuah pisau untuk pertahanan diri. Namun belum sempat menemukan pisaunya. Tiba-tiba Cora muncul dan melukai kaki Cutter hingga terjatuh. Setelah itu, Ratu Kane langsung menjerat leher kakek Cutter dengan rantai di tangannya, hingga kakek tua itu pun tewas meregang nyawa. Ternyata, saat Cora melaporkan identitas asli Ratu Kane kepada Cutter, bukan karena ia berada di pihak kakek tua itu, tapi Cora sengaja melakukannya karena hal itu merupakan bagian dari rencananya dengan Ratu Kane. Ratu Kane pun sudah menduga kalau kakek Cutter akan meminta uang tebusan pada para pemburu penyihir. Setelah misi penyelamatan itu berhasil, Jenderal Tamakti kemudian mempertemukan Ratu Kane dengan Maghra. Tapi sang jenderal tidak memberitahukan hal yang sebenarnya dan hanya mengatakan jika yang datang adalah seorang tabib. Meski sebelumnya Ratu Kane telah merebut sesuatu dari Maghra, Ratu Kane tetaplah kakaknya dan Maghra begitu sedih melihat keadaannya yang sekarang. Sementara Ratu Kane sendiri merasa familiar dan tidak asing setelah memegang tangannya Maghra. Ia pun bisa mengenali dan segera menyadarinya ketika Maghra hendak pergi meninggalkan tempat itu. Ratu Kane lalu mulai menceritakan kejadian sebenarnya, mengapa ia bisa ditangkap oleh Cutter. Ratu Kane menceritakan semuanya dengan jujur tentang para anggota parlemen yang menyusun rencana pembunuhan terhadapnya. Ketika para anggota parlemen ataupun rakyatnya mulai berbalik dan tidak lagi di pihaknya, Ratu Kane pun memutuskan untuk membunuh mereka lebih dulu daripada terbunuh. Jenderal Tamakti yang telah mendengar semua itu, ia pun mengungkapkan kekecewaannya. Sebab apa yang telah Ratu Kane lakukan sudah membuat para prajuritnya kehilangan keluarga mereka. You'll recover soon. Kembali pada Baba Voss dan keluarganya. Setelah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, mereka kini terlihat berjalan menyusuri sebuah hutan. Tapi tiba-tiba, Baba berhenti berjalan karena merasakan adanya sesuatu yang mencurigakan. Begitu pula dengan Paris. Tapi Haniwa ingin mereka terus melanjutkan perjalanan, sebab ia maupun Kofun tidak melihat adanya sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Meski Haniwa berkata demikian, Baba Voss tidak bisa mengabaikan instingnya dan memilih untuk tetap bersikap hati-hati. Dan ternyata dugaannya benar. Ketika batu itu terjatuh di tanah, batu tersebut langsung dihujani beberapa anak panah. Mengetahui jika dugaannya benar, Baba Voss berkesimpulan bahwa jalan di depan mereka terdapat sebuah jebakan suara dan juga ada seorang pemanah. Baba Voss kemudian meminta Kofun untuk menunjukkan dari arah mana anak panah itu berasal, sehingga dia bisa tahu keberadaan si pemanah tersebut. Melihat jika si pemanah itu berhasil ditumbangkan oleh ayahnya, Haniwa berniat untuk mengambil senjata milik si pemanah. Tapi Bow melarang Haniwa untuk pergi, sebab ia yang akan mengambilnya. Mereka belum tahu pasti ada berapa jumlah si pemanah. Dan jika Haniwa mengambil langkah yang gegabah, dia mungkin akan terluka. Meski demikian, Bow memiliki kemampuan untuk bisa berjalan tanpa menimbulkan suara, yaitu kekuatan shadow yang dimilikinya. Sehingga hanya dirinya yang dapat mengambil senjata si pemanah tersebut dengan lebih aman. Namun sayangnya, salah satu anak panah berhasil mengenai kakinya. Just beyond these trees. Haniwa, no! Ketika Kofun menyebut nama Haniwa, ternyata salah satu penjaga yang mendengar nama tersebut mengenali namanya dan menyuruh pemanah lain untuk tidak menyerang. Pemanah itu lalu berkata bahwa Jerlamarel telah menunggu kedatangan mereka di majelis pencerahan. Tapi sayangnya menurut peraturan, hanya Haniwa dan Kofun yang diizinkan untuk masuk. Bahkan Bow yang tengah terluka juga tidak diperbolehkan. Mendengar hal itu, seketika membuat Kofun merasa ragu untuk menemui Jerlamarel. Sementara Haniwa tetap bersikeras untuk masuk. Hingga pada akhirnya, Baba Voss yang mengambil keputusan
agar kedua anaknya tetap melanjutkan perjalanan karena sudah terlalu banyak hal yang mereka korbankan hingga bisa sampai ke tempat itu, termasuk kehilangan Maghra. The time is now. Jika mereka tidak melanjutkan perjalanan, maka semua pengorbanan itu hanya berakhir sia-sia. Meskipun merasa berat dan tidak rela, Baba Voss tetap meminta kedua anaknya untuk mengikuti takdir mereka, yaitu menemui Jerla Marel, ayah kandung mereka. Kofun yang mendengar itu langsung memeluk Baba Voss, sembari mengatakan kalau Baba Voss tetaplah ayahnya. Like a tickle for you. Setelah berpamitan dengan kedua anaknya, Baba Voss lalu menggendong Bow di punggungnya. Mereka harus pergi ke suku lain dan meminta tabib untuk mengobati lukanya. Sebelum pergi, Paris memberikan nasihat bahwa anugerah penglihatan dapat membutakan hati semua orang, termasuk mereka berdua. Oleh karena itu, Kofun dan Haniwa harus tetap rendah hati dan tidak berpikir lebih sempurna dari orang lain. Setelah berpisah dengan kedua anaknya, Baba Voss memutuskan untuk tinggal sementara waktu di sekitar tempat itu. Karena bagi Baba, anak-anaknya adalah rumahnya. Selain itu, ia hanya ingin memastikan kalau Haniwa dan Kofun sudah berada di tempat yang aman. Sin pun kemudian beralih dengan memperlihatkan Haniwa dan Kofun yang hendak melewati sebuah jembatan untuk menemui Jerla Marel. Dan bersamaan dengan itu, muncul sosok Jerla Marel yang menyambut kedatangan mereka. Pria itu memeluk kedua anaknya secara bergantian. Jerla Marel kemudian mengajak Haniwa dan Kofun untuk masuk ke dalam sebuah tempat yang disebut sebagai majelis pencerahan. Awalnya, tempat itu ialah sebuah penjara yang sudah lama terbengkalai. Namun bagaikan sulap, Jerla Marel mampu mengubah penjara itu menjadi sebuah tempat yang layak untuk dihuni. Jerla Marel juga memperbaiki generator listrik, sehingga listrik bisa kembali menyala. Setelah itu, Jerla Marel mempertemukan Haniwa dan Kofun dengan saudara-saudaranya yang lain. Ternyata, Jerla Marel juga memiliki anak selain Haniwa, Kofun dan Boots. Sama seperti Haniwa dan Kofun, anak-anak Jerla Marel yang lain juga memiliki kemampuan penglihatan. Seorang pemuda bernama Oloman, yang tampak lebih tua dari Haniwa dan Kofun, menyambut mereka dengan hangat sembari berkata kalau dirinya adalah kakak dari keduanya. Setelah selesai makan malam bersama Jerla Marel, lalu mengantarkan Haniwa dan Kofun ke kamar mereka masing-masing. Selain adanya listrik, tempat itu juga dilengkapi beberapa fasilitas seperti pemanas air, sehingga mereka dapat memilih untuk mandi dengan air hangat maupun dingin. Setelah selesai membersihkan diri, Kofun mendatangi kamar Haniwa karena ia tidak terbiasa tidur sendiri. Setelah berbaring di samping Haniwa, Kofun pun mengungkapkan kerinduannya pada Baba Voss. Tidak hanya Kofun, Haniwa juga berkata bahwa ia merasakan hal yang sama. Di sisi lain, Jenderal Tamakti pergi menemui Maghra untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan jahat yang telah Ratu Ken perbuat terhadap rakyatnya sendiri. Jika hal ini diketahui oleh para prajurit, maka kemungkinan besar akan terjadi pemberontakan. Hanya ada satu cara untuk mencegah hal itu, yaitu dengan menurunkan Ratu Ken dari tahta dan menunjuk Maghra sebagai ratu yang baru. Karena jika tidak, terpaksa mereka harus menyingkirkan Ratu Ken. Единственные люди, которые все знают. Tapi Maghra merasa ragu kalau Ratu Ken mau dengan sukarela turun dari tahtanya, sebab ia sudah hafal dengan sifat dari kakaknya tersebut. Tetapi mereka tidak ada pilihan lain. Maka dari itu, Jenderal Tamakti menyarankan agar Maghra sendiri yang berbicara dan membujuk kakaknya itu. Tak jauh dari sana, terlihat Korra sedang berusaha menghasut Boots yang ditugaskan Tamakti untuk mengawasinya. Korra menghampiri Boots sembari membisikkan bahwa mematuhi seorang ratu akan lebih menguntungkan dibandingkan setia pada seorang putri. Setelah mendengar ucapan itu, sepertinya Boots bisa dengan mudah terpengaruh oleh perkataan Korra. Охотник велел тебе охранять меня. Sementara itu, Maghra segera pergi menemui Ratu Ken. Menuruti saran dari Jenderal Tamakti tadi, kondisi Ratu Ken sendiri masih belum stabil, meski luka-lukanya telah diobati oleh tabib. Maghra lalu memberikan sebuah pesan yang berisi penurunan tahta
untuk dibacakan Ratu Kane di depan para prajurit. Magra mencoba membujuknya, karena apa yang ia lakukan adalah demi keselamatan Ratu Kane sendiri. Tapi sesuai perkiraan, Ratu Kane bersikeras menolak hal tersebut. Magra yang kesal dengan sikap keras kepala kakaknya itu, ia pun memutuskan untuk pergi setelah sebelumnya memperingati Ratu Kane untuk mempertimbangkan keputusannya lagi. Pada keesokan harinya, di majelis pencerahan, Jerlamarel mengajak Haniwa dan Kofun untuk pergi berkeliling. Jerlamarel membawa mereka ke sebuah perpustakaan yang cukup besar dengan koleksi buku yang banyak. Jerlamarel bercerita kalau buku-buku itu adalah hasil dari kerja kerasnya selama 10 tahun dengan pergi ke berbagai tempat dan mengumpulkan buku-buku tersebut. Dalam perjalanannya itu, Jerlamarel berusaha untuk menemukan orang yang memiliki kemampuan penglihatan yang sama sepertinya. Tapi sayangnya, usahanya itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena itu, Jerlamarel memutuskan untuk membuat manusia yang bisa melihat dengan caranya sendiri. Dan terbukti, ia berhasil menghasilkan keturunan yang memiliki kemampuan sepertinya. Tiba-tiba Kofun pun menyela dan memberitahu Jerlamarel tentang kematian Magra. Mengetahui itu, Jerlamarel mengatakan turut berduka, tapi wajahnya tidak terlihat bersedih sama sekali. Jerlamarel menganggap kalau dirinya adalah jembatan yang menghubungkan dunia gelap dan masa depan yang lebih baik. Meski mereka bersedih atas kematian Magra, Jerlamarel mengingatkan bahwa mereka tidak boleh sampai melupakan tugasnya, sebab mereka adalah orang-orang yang terpilih. Di sisi lain, Baba Voss, Paris, dan Bow pergi ke tempat tinggal suku Valea. Mereka ke sana untuk meminta bantuan demi mengobati Bow yang terluka akibat terkena anak panah. Melihat kedatangan mereka, kepala suku Valea pun mengatakan ikut prihatin dengan apa yang menimpa penduduk suku Alkeni. Namun ia juga tidak ingin hal itu terjadi kepada penduduk sukunya, sehingga ia menolak ketiganya untuk tinggal karena tidak ingin memancing kedatangan pemburu penyihir. Tapi setelah Paris berbicara dan meminta pertimbangan dari sang kepala suku tersebut akhirnya mau bermurah hati dengan mengizinkan Bow untuk tinggal dan mendapatkan perawatan. Meski Bow diizinkan untuk tinggal, si kepala suku meminta Baba Voss dan Paris untuk pergi sejauh mungkin dari tempat tinggal mereka. Paris yang peduli dan khawatir dengan keselamatan Bow memutuskan untuk menyetujui hal itu. Di tempat lain, tampak seorang kolonel datang menemuinya untuk meminta Jerlamarel segera menyerahkan seorang tawanan untuk diberikan pada seorang jenderal. Tapi ternyata tawanan yang kolonel itu maksud, tak lain tak bukan, adalah Haniwa dan Kofun. Jerlamarel bertanya alasan sang jenderal yang begitu menginginkan Haniwa dan Kofun. Namun si kolonel juga tidak tahu alasannya dan hanya sekedar menjalankan perintah. Setelah berpikir sejenak, Jerlamarel lalu memutuskan untuk menyerahkan salah satu dari mereka berdua, yaitu Haniwa. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata sejak tadi Kofun menguping pembicaraan tersebut. Sayangnya, ketika Kofun hendak pergi dari sana, Oloman sudah ada di belakangnya dan langsung memukul kepala Kofun hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah Jerlamarel menyetujui untuk menyerahkan Haniwa, seseorang datang dan masuk ke dalam kamar Haniwa. Dia langsung membekap gadis itu dari belakang. Beberapa saat kemudian, Kofun kembali sadar dan mendapati dirinya telah dikurung di suatu ruangan. Ketika ia bangkit dan melihat keluar jendela, ia segera berteriak memanggil saudarinya yang tidak sadarkan diri dan sedang dibawa oleh orang suruhan dari si kolonel. Meski Jerlamarel setuju, tapi ia tidak dapat menahan kekesalan hatinya karena telah menyerahkan salah satu dari anaknya. Jerlamarel terpaksa melakukan itu sebab ia terlanjur melakukan kesepakatan dengan sang jenderal. Sementara itu, Paris seketika terbangun dari tidurnya karena merasakan firasat buruk yang menimpa Haniwa dan Kofun. Kembali kepada Magra, setelah gagal membujuk Ratu Kane untuk turun dari tahta, Jenderal Tamakti berpikir bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan Ratu Kane. Setelah mereka berdua sepakat
keduanya segera pergi ke tempat Ratu Kane berada. Namun di saat mereka baru saja sampai, Ratu Kane tiba-tiba mengatakan bersedia untuk turun dari tahtanya. Ratu Kane lalu menyerahkan pesan penurunan tahtanya kepada Jenderal Tamakti. Setelah menerima pesan itu dan hendak membacanya, tanpa diduga, Boots menikam Jenderal Tamakti dari belakang. Magra yang sadar kalau Ratu Kane telah menyusun rencana pembunuhan bersama Boots segera bertanya apakah Ratu Kane juga akan membunuh dirinya. Ratu Kane lalu menjawab bahwa ia tidak akan membunuh Magra, asalkan Magra mau tutup mulut dan ikut menjelaskan kepada para prajurit bahwasanya Jenderal Tamakti telah bundir karena rasa bersalahnya yang gagal melindungi sang ratu. Sesaat setelah kematian Jenderal Tamakti, Ratu Kane bersama Magra segera memberitahu pasukan mereka bahwa Jenderal Tamakti telah meninggal dunia. Karena ketidakhadiran Jenderal Tamakti saat ini, Ratu Kane dan Magra lah yang akan memimpin pasukan tersebut. Magra lalu memerintahkan pasukannya untuk pergi ke Jalan Lavendel demi mencari keluarganya, yaitu Baba Voss, Haniwa, Kofun, Paris, dan Bao. Sesaat sebelum mereka pergi, mereka membakar bangunan tempat jasad Jenderal Tamakti berada. Di sisi lain, Jerlamarel pergi menemui Kofun untuk menjelaskan alasannya menyerahkan Haniwa kepada orang-orang Trivantian. Sebelumnya ia telah melakukan kesepakatan dengan sang jenderal yang selama ini telah melindungi tempat itu dari para prajurit Ratu Kane. Tidak hanya itu, Jerlamarel bersama sang jenderal juga telah sepakat dan akan bekerja sama untuk menaklukkan pasukan Ratu Kane. Meski telah mendengar penjelasan dari Jerlamarel, Kofun tetap merasa kecewa dan marah kepada Jerlamarel. Jerlamarel yang gagal membujuk dan telah kehilangan simpati terhadap Kofun, segera memerintahkan bawahannya untuk membawa pergi Kofun, lalu mengeksekusinya. Setelah mendapatkan perintah tersebut, kedua bawahan Jerlamarel langsung menyeret Kofun keluar. Saat Kofun akan dieksekusi, untungnya Baba Voss datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali masuk dan berniat memberi Jerlamarel pelajaran karena telah berkhianat pada mereka. Jerlamarel! Jerlamarel! Setelah berjalan lebih dalam, akhirnya Baba Voss berhasil menemukan Jerlamarel yang tengah berada di perpustakaannya. Baba Voss pun terlihat begitu marah karena Jerlamarel dengan tega menyerahkan putrinya kepada orang-orang Trivantian. Jerlamarel lalu mencoba membela diri dengan beralasan sudah terlanjur melakukan kesepakatan dengan sang jenderal, dan jenderal itu bernama Edo Voss. Nama itu terdengar familiar di telinga Baba Voss karena ternyata Jenderal Edo Voss adalah saudara dari Baba Voss sendiri. Entah apa maksud dan tujuan Edo Voss. Namun Baba tahu bahwa Jenderal Edo pasti berniat melakukan hal buruk kepada Haniwa. Dan karena hal itu juga, membuat Baba merasa semakin marah. Selama ini Baba Voss telah menganggap Jerlamarel sebagai orang baik, sekaligus penyelamatnya. Namun kini ia sadar bahwa Jerlamarel tidak lebih dari seorang pengkhianat. Lalu Baba Voss dan Jerlamarel pun bertarung 1 lawan 1. Tetapi karena Jerlamarel dapat melihat, tentu dirinya memiliki keuntungan lebih. Baba Voss pun sudah memperkirakan kalau pertarungan itu tidak akan adil baginya. Tapi berkat rencana dari Kofun, ia berhasil membuat pertarungan itu menjadi adil. Ternyata saat Baba Voss pergi mencari Jerlamarel tadi, Kofun segera menuju ke tempat generator dan mematikannya agar aliran listrik di tempat itu mati. Jerlamarel yang panik dengan keadaan itu,
langsung melepaskan beberapa tembakan ke sembarang arah. Sampai tiba-tiba Oloman muncul dan hendak membantu Jerlamarel. Namun di saat Oloman akan menembakkan pistolnya, Kofun muncul dari belakang dan langsung menghantam kepala Oloman hingga tidak sadarkan diri. Baba Voss yang telah berhasil memojokkan dan menjepit Jerlamarel segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk kedua mata Jerlamarel dengan tangannya. Sepertinya Baba Voss tidak berniat membunuh Jerlamarel dan hanya membiarkannya seperti itu. Karena dengan merenggut kemampuan penglihatan Jerlamarel adalah satu-satunya hukuman yang paling pantas diterima olehnya. Setelah itu, Baba dan Kofun segera keluar dari tempat itu dan menemui Paris yang telah menunggu mereka. Setelah berjalan cukup jauh masuk ke dalam hutan, tiba-tiba Kofun berhenti melangkah dan Baba Voss segera menanyakan apa yang telah dilihat oleh Kofun. Kofun lalu memberitahu bahwa tidak jauh di bawah sana terdapat sebuah menara-menara tulang para dewa. Mendengar itu, Paris dapat merasakan kalau Haniwa telah dibawa ke tempat tersebut. Oleh sebab itu, Baba Voss berencana untuk ke sana dan menyelamatkan putri kesayangannya. Serial dari film ini masih berlanjut hingga 4 jam, yang terbagi ke dalam 2 musim lagi, di mana kita akan melihat perjuangan Baba Voss yang semakin sengit dengan lawan yang semakin berat yang harus ia hadapi hingga akhir hayatnya. Pengerjaan serial lanjutan ini akan segera rampung dan siap kami unggah besok. Berikan like jika kalian menyukai kerapian kami dalam menyampaikan alur cerita. Dan jangan lupa subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Untuk sementara waktu, kalian bisa menonton rekomendasi video kami berikut ini. Dengan begitu, pembahasan season 1 pun telah berakhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.